Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan presentasi desain operasional penelitian topik KPK 2021 pendanaan PNBP Universitas Negeri Malang. Tim kami ada saya Suharyadi sebagai ketua, anggotanya Ibu Laksmi, Ibu Furaidah, kemudian ada mahasiswa Siti Mafula, kemudian peneliti asing Dr. Andrew dari University of York. Judul dari penelitian ini adalah Exploring Students' Engagements with Written Corrective Feedback in Indonesian EFL Classroom. Latar belakangnya adalah bahwa pemberian feedback, masukan dari dosen ke mahasiswa dalam penulisan skripsi itu sangat penting, dan sudah banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa feedback itu diperlukan dan mampu memberikan kemajuan terhadap kualitas penulisannya, baik secara direct langsung maupun indirect tidak langsung. Kemudian dari beberapa penelitian juga telah dilakukan semacam melihat pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam pemberian feedback itu. Dalam literatur ada 3 macam engagement. Yang pertama adalah engagement secara behavioral, perilaku. Yang kedua adalah engagement secara kognitif. Yang ketiga adalah engagement secara efektif. Beberapa penelitian ini juga sudah dilakukan namun masih terbatas. Karena keterbatasan penelitian ini terutama di konteks Indonesia, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan untuk bisa melihat bagaimana engagement, keterlibatan mahasiswa di perguruan tinggi itu bisa diidentifikasi baik secara behavioral, kognitif maupun efektif. Oleh karena itu, penelitian ini adalah sangat penting. Kemudian referensi yang kami lakukan tentunya relevan dengan topik yang penelitian ini yang kami lakukan. Kami ambil dari banyak jurnal-jurnal artikel yang terindeks juga. Ini daftarnya, lumayan banyak. Kemudian untuk metode penyelesaian penelitian ini, kami memiliki rincian subjek dan tempat penelitian. Jadi penelitian ini akan dilakukan di 5 perguruan tinggi di Malang. Ada Universitas Negeri Malang, ada Universitas Kanjuruhan Malang, ada Universitas Islam Malang, ada Universitas Islam Negeri Malang, dan Universitas Brawijaya. Kemudian subjek penelitian ini difokuskan pada dosen pembimbing 1 skripsi, kemudian mahasiswa S1 pendidikan bahasa Inggris yang juga sedang menulis skripsi angkatan 2016 dan angkatan 2017. Kalau kami klasifikasi untuk Universitas Negeri Malang nanti akan ada 2 dosen pembimbing skripsi 1, dan masing-masing dosen ini yang akan diambil masing-masing 2 mahasiswa. Jadi dari UM itu nanti akan ada 2 dosen pembimbing 1, kemudian 4 mahasiswa, 2 mahasiswa dari angkatan 2016 dan 2 mahasiswa dari angkatan 17. Pola ini juga akan berlaku pada Universitas Kanjuruhan Malang, kemudian Universitas Islam Malang, Universitas Islam Negeri Malang, kemudian Universitas Brawijaya. Jadi totalnya nanti akan ada 10 dosen pembimbing 1 skripsi, 10 mahasiswa bimbingan skripsi angkatan 2016, kemudian 10 mahasiswa bimbingan skripsi angkatan 2017. Kemudian jumlah universitas ada 5. Pertimbangannya kenapa 2016-17? Karena mahasiswa di tahun ini
bukan memulai tapi sedang menyelesaikan, sedang menulis skripsi. Belum selesai begitu. Jadi mereka sudah mengalami bagaimana pemberian feedback oleh dosen. Itu dasarnya. Kemudian kami juga menyusun instrumen penelitian. Ini sudah ada jadwal-jadwalnya di sini. Jadi dalam penyusunan instrumen kami melakukan diskusi pembuatan instrumen, kemudian kami melakukan pembuatan instrumen itu sendiri, melakukan validasi instrumen penelitian, melakukan uji coba instrumen penelitian, kemudian merevisi instrumen penelitian. Itu terkait dengan instrumen. Kemudian untuk pengumpulan datanya kami juga sudah membuat jadwal kapan harus mengurus izin ke lokasi penelitian ke 5 universitas. Nanti tim peneliti dan anggota akan bekerja sama dan melakukan komunikasi dengan 5 prodi di 5 universitas tersebut, mulai dari observasi, wawancara awal, class writing, kemudian dokumentasi, draft writing para mahasiswa. Ini sudah kami buatkan jadwal-jadwalnya. Mulai dari 3 sampai 7 Mei sampai pada 15 Juni 2021. Kemudian kami juga melakukan analisis data. Ini akan kami lakukan tanggal 22 Juni. Itu diskusi terkait dengan analisis data yang telah diperoleh akan seperti apa. Kemudian 6 Juli 2021 kami akan melakukan coding terhadap tipe-tipe engagement yang yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Kemudian untuk rencana pencapaian luaran, kami juga akan melakukan FGD, begitu diskusi dengan tim untuk menyusun artikel baik untuk jurnal maupun untuk kepentingan konferensi presentasi di konferensi internasional. Ini jadwalnya. Kami sudah memutuskan untuk mensubmit artikel pada jurnal internasional berreputasi namanya Iranian Journal of Language Teaching Research. Ini topiknya sesuai dengan topik kami, jadi masuk. Ini adalah Q1, kita coba aja, mudah-mudahan ini berhasil. Jadi ini target jurnalnya seperti ini. Kemudian target kedua adalah kami akan melakukan presentasi di seminar internasional TEFLIN yang penyelenggaranya adalah Universitas Negeri Padang. Ini secara online. Ini akan dilakukan pada tanggal 9 sampai 11 September 2021. Jadi ini adalah tahapan-tahapan kami untuk melakukan penyelesaian artikel jurnal, kemudian untuk presentasi di konferensi. Termasuk ini juga adalah bagaimana kami menyelesaikan proses laporan penelitian. Kemudian ini adalah instrumen-instrumen yang kami buat. Jadi yang pertama adalah instrumen untuk melihat keterlibatan siswa secara perilaku ini. Kemudian yang kedua adalah angket untuk melihat efektif engagementnya, afektifnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kuesioner untuk melihat cognitive engagement-nya. Kemudian yang keempat adalah interview guide. Jadi nanti ada interview pertama, kami adopsi dari Hand and Highland 2015. Kemudian ada the final interview begitu. Jadi itulah tahapan-tahapan dan jadwal yang kami siapkan untuk penyelesaian penelitian topik KPK ini. Terima kasih.